Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti kita juga menjadi jamaah sholat Isya malam ini, atas karunia Allah, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, malam ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tadabbur malam ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan itu biar ada kesinambungannya. Nanti kan Ramadan, sekarang masih Rajab kan? Masih Rajab, nanti Sya'ban apa? Terus kemudian di Ramadannya kita sudah siap-siap mulai sekarang. Ibu, bapak, mulai sekarang simpanlah uangnya itu dengan baik. Tidak usah membeli pakaian dulu kalau pakaiannya masih baik. Karena besok di bulan Ramadan yang diminta oleh Allah itu yang berlipat ganda pahalanya adalah orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Ingat itu. Allah tidak akan melihat bahwa kamu akan sedekah ini. Enggak. Yang memberi makan. Titik itu. Maka ada di antara para ulama bersengketa begini. Kasih duitnya kan enggak apa-apa. Saya jawab tidak. Kenapa? Kalau dikasih duit apa tentu dibelikan makanan untuk orang yang berpuasa? Belum tentu, jangan-jangan diberikan. Lebih baik kalau mungkin ibu nanti punya uang 100.000, ya belikanlah untuk makanan dibungkus yang baik, serahkan pada saat takjil. Itu tidak ada taranya di hadapan Allah. Tidak ada taranya. Cuman kemarin ditanyakan, Pak, apa harus nasi? Makanan pokok orang Jawa apa? Nasi apa gedang goreng? Hah? Nasi kan? Segerakanlah kamu untuk iftar. Tetapi iftar menurut Rasulullah itu kurma. Kurma atau air putih. Ya kalau mungkin ibu membelikan kurma silahkanlah, karena iftarnya Rasul kurma. Kalau mungkin di Al-Hikmah atau di masjid ibu dekat, kemudian kurmanya itu satu apa namanya? Ibu beli kurma 10 kilo itu kan ada kan ya? Ibu kemas dengan bagus, berikan kepada orang yang sedang berpuasa. Itu kalau ibu sudah bisa sampai 1 bulan, saya jamin kesaksian saya kepada Allah, karena itu adalah diminta oleh Rasul, maka kita dijamin untuk menuju jannah Allah. Insya Allah, jangan diam Pak, insya Allah. Karena Allah mengatakan begini, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Saya sampaikan kemarin, saya potong, illa lahwun wa la'ibun. Dunia itu senda gurau dan permainan
belaka. Yaitu senda gurau dan permainan belaka. Wa inna daral akhir, dan sesungguhnya untuk akhirat besok itu lahiyal hayawan laukanu ya'malun, adalah betul-betul kehidupan kalau kamu tahu. Jadi dunia ini kan hanya senda gurau dan permainan. Yang tidak permainan itu besok ketika berada pada hari akhir itu. Kalau kamu tahu, kata Allah, laukanu ya'malun, kalau kamu tahu. Nah kalau kamu tidak tahu ya bersendalah. Kan begitu maksudnya. Lah, apa yang harus kita kerjakan? Nih, itu Pak Kiai kita. Pak Kiai tadi itu ayatnya ayat berapa? Kemarin? Kalau wamal hayatud dunya illa laibun walahwun, iya. Kalau lahwun walaibun kan dibalik oleh Allah itu ya. Itu surat Al-Ankabut ayat 64. Kalau lahwun walaibun beda dengan apa? Dengan laibun walahwun itu di apa tadi kemarin? Ya. Kalau lahwun walaibun itu Al-Ankabut. Jajannya banyak sekali. Terus kemudian Allah memberikan warning kepada kita. Ini warningnya, hati-hati. Kalau warning Allah itu ada pada surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat keberapa? Surat ke-66. Ayatnya ayat yang ke-6. Ayat yang lain, waliyahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Tatenu wali kota, tatenu gubernur. Kira-kira kalau bawa presiden, kira-kira menantunya jadikan apa? Belum tentu Pak. Gus Dur loh, yang sudah alumnus pesantren, anaknya tidak diangkat jadi wakil presiden. Ini saya cuma contoh saja. Perkara nanti tidak sama, ya innalillah. Jangan berhenti di situ Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan berhenti di situ. Kan banyak orang yang berkata, apa itu kalau menikah itu apa ayatnya? Gimana? Bukan, ayatnya berbunyi gimana? Botan, yang 4 itu, yang menikah 4 itu. Ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Loh, yang 2 itu loh Pak. Nikahilah olehmu wanita itu 2, 3 atau 4. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Kalau orang mau betul, Allah nyuruh nikah 1 apa enggak? Matna itu berapa? Matna 1 apa 2? 2. Fangkihu maka nikahilah. Dah? Fangkihu ma tobalakum, apa yang engkau harapkan itu minan nisa dari wanita itu matna. Berapa? Matna berapa? Matna kalau 1? Tapi Allah perintahkan matna. Bapak istrinya? Ya, itu kupasan khusus nanti. Ya. Jangan berhenti itu. Kenapa? Karena kata Allah katakan begini. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakunya manusia dan batu. Ingat itu. Jadi besok kalau orang masuk neraka, maka
bahan baku neraka itu manusia dan batu. Udah? Siapa yang manusia? Udah? Siapa yang manusia? Yang bagian-bagian non-Islam itu kan? Itu. Kita tidak jadi bahan baku itu. Kenapa? Hanya masuk di nerakanya karena besok akan dapat syafaat Rasul. Maka berbanyaklah bersalawat kepada Nabi. Hijarah, batunya batu hitam. Bapak kalau tahu batu untuk api itu batu yang hitam yang halus itu, Pak. Coba Bapak letakkan di, kalau bahasa Maduranya tumang, di tumang ya. Itu cepat membaranya. Itu adalah untuk neraka. Bapak ambil aja lah batu, masukkan ke kompor, setelah itu ambil. Panas enggak kira-kira? Panas enggak kira-kira? Itu warning Allah ya, warning Allah. Atau bagi para perokok, depannya rokok itu diletakkan di bibir, panas enggak kira-kira? Ya. Ya. Itu surat At-Tahrim ayat ke-6. Itu warning dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menyampaikan begini. Ini banyak dihafalin oleh imam-imam itu, surat Al-Hasyr itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tentunya tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Sama enggak? Enggak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu tentunya adalah sangat beruntung. Penghuni neraka teng-lentengan. Coba kaki masuk ke panas itu kira-kira lenteng apa enggak? Sayangnya kemarin itu ada seorang Habib yang berkata dia bisa mematikan api neraka. Coba YouTube-nya belum hilang kan? Ya, beliau kenal dengan Habibnya. Kalau ingin nerakanya dingin ke beliau karena bisa dimatikan. Gitu. Saya tidak tahu apakah betul apa enggak bisa mematikan api neraka, tapi di YouTube-nya dia bilang bisa mematikan api neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Bapak layangkan pikirannya itu. Ashabul jannati. Kalau sudah orang-orang ashab, sahabat-sahabat yang ada di neraka itu orang yang beruntung. Kira-kira tempatnya seperti apa? Kira-kira tempatnya seperti apa? Kemudian setelah di warning oleh Allah ini kalimatnya. Ini kalimatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Begitu kan Allah. Apakah kamu yang duduk di sini memang masuk surga? Begitu kata Allah. Walamma ya'lamullahu alladhina jahadu minkum. Sebelum Allah tahu bahwa kamu bersungguh-sungguh kepada Allah. Ingat, apakah kamu merasa bahwa bisa masuk surga sebelum Allah tahu bahwa kamu bersungguh-sungguh? Jahadu itu bukan perang. Jahadu itu jihad, itu bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah harus mengetahui bahwa kamu itu orang yang sabar. Maka orang yang mau masuk surga itu kunci utamanya hanya dua. Berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan yang kedua bersabar. Mari korelasikan dengan ayat 45 Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah tidak mengatakan wasta'inu bis-salati was-sabr. Kenapa sabar didahulukan? Padahal salat itu adalah tempat dialog kita. Berzikir kepada Allah adalah salat. Tetapi Allah mendahulukan sabar.
Sabar itu dari bahasa Arab sabarun. Dia teguh dalam menerima ujian. Itu sabar. Jadi kalau dapat ujian kemudian kita tidak teguh, itu bukan orang sabar. Faham teguh ya? Faham teguh. Kalau diberi sakit oleh Allah, dia tidak bilang begini, aduh, aku gitu sopo ya Allah. Kan tidak begitu. Ketika sakit diberi oleh Allah, dia bilang, ya Rabb, tentunya takdir yang engkau timpakan kepadaku adalah terbaik menurutmu untukku. Maka apa yang kau berikan kepadaku ya Rabb, aku sebagai hambamu menerimanya. Tetapi ya Rabb, tentunya aku hanya memohon kepadamu agar ujian yang kau berikan ini diganti dengan ujian yang baik. Kalau kita mendapat ujian baik harus bersyukur, kan begitu. Harusnya kan begitu. Kalau saya pada waktu 7 tahun yang lalu, ketika Allah berikan saya stroke, ketika saya memberi pengajian begini, mari ibu-ibu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangan saya ini jatuh begini. Krek. Gak bisa diangkat. 7 tahun yang lalu. Kemudian saya ingat stroke ini saya. Saya telepon anak saya, Le, segera ke pengajian, saya stroke. Lari dia sama istri saya ke pengajian itu. Untungnya maghrib itu, sesudah maghrib saya harus ceramah di Kodim. Yang jemput namanya Pak Arja, sudah ada di luar pengajian itu. Karena saya stroke, terus ada ibu-ibu yang saya bilang ada Kodim jemput saya sudah bisa naik. Dijemput, si tentara itu datang ke saya. Ketika saya mau berdiri gini, kaki kanan nggak bisa diangkat. Saya ingat kalau tanganmu sudah tidak bergerak, kaki kananmu tidak bisa bergerak, atau tangan kirimu, kaki kirimu, jangan lebih dari 6 jam segera bawa ke UGD. Itu stroke. Lebih dari 6 jam, pengkor. Kata dokter dulu ketika saya masih menjadi ASN. Dokternya itu Cina. Terus kemudian saya dibawa ke UGD. Kenapa kemudian saya hanya bilang gini, ya Allah, tentunya kalau engkau tidak setrumkan tangan dan kakiku ini, engkau akan habisi aku ketika aku berhadapan denganmu. Kenapa? Saya mantan ASN yang ketika menjabat di ASN, tangan ini selalu berbuat maksiat. Yang nyuruh siapa? Ya pimpinan dari pusat itu, dari Menteri Agama itu. Suruh undang kiai, tokoh masyarakat 100, yang diundang 70. 30-nya dipalsu tanda tangannya. Untuk apa? Diberikan ke anak buahnya. Karena anak buahnya nutut, Pak, mana bensin saya untuk mencari makan? Saya ACC. Lah, sing ACC ini setul enggak yang kiri yang ACC. Yang kanan di ACC. Ya jadi ya sudah terima. Ya Allah, ini setengah tahun enggak bisa bicara. Ya Allah, sempurnakan pembicaraanku agar aku bisa membumikan Al-Qur'an-Mu. Saya bisa bicara, tapi ini belum bisa kemana-mana. Sadari Bapak yang mantan ASN. Loh, kalau kepala sekolah tidak mungkin dong Pak. Pejabat struktural itu. Karena disuruh oleh atasannya. Ya, itu bukan dongeng lah ya. Betulan loh. Tanya sudah pejabat-pejabat. Ini di Kemenak kok itu, apalagi yang tidak Kemenak lebih baik mungkin. Nah, jahadu
berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tetapi ketika diberi ujian, saya segera minta ampun pada Allah. Kemudian semoga besok husnul khotimah. Karena banyak teman-teman saya, termasuk Bapak Ibu, yang begini nanti mesti Bapak Ibu mendoakan, ya Allah, ya Rob, jadikan Pak Nur Hasan husnul khotimah. Orang yang mendoakan orang dan orang yang didoakan tidak tahu, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Wa ya'lamas sabirin, sabar tadi itu. Sabar itu tangguh dalam menerima cobaan. Pak, salah satu kesabaran itu yang mana? Salah satu kesabaran yang mana? Salah satu kesabaran itu adalah yang dibacakan imam tadi itu. Surat apa Pak Kiai tadi itu? Ali Imran ayat 133 sampai 134 ya. Tentu memang. Ya. Kalimatnya jelas itu, dan itu harus ditandai di tulisan kalau nulis merah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil kan begitu ya? Uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu itu mencari ampunan Allah. Ingat, jangan stroke kemudian menggedumel, tetapi segera meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, iya ya Allah. Tapi tidak usah nyalakan pimpinannya. Ya Allah, ya Allah, saya disuruh Pak Kepala, ya Allah, suruh tanda tangan. Jangan salahkan dirinya sendiri. Seperti siapa? Nabi Adam. Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Adam tidak pernah menyalahkan istrinya, tetapi nyalakan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusa, salahkan dirinya sendiri. Jangan bilang begini, ya Allah, saya berbuat begini nih Allah, karena ada penceramah yang bilang begini, Allah, penceramahnya disalahkan. Jangan lah. Uiddat lil muttaqin. Apa kemudian setelah itu? Fisarra'i wad dharra. Bapak Ibu tidak usah ngedumel. Ya Pak, saya hanya bisa memberi sekarang 100.000. Suami saya sudah pensiun. Kemarin Pak tidak pensiun. Tidak usah. Fisarra'i wad dharra. Tahu bahwa Ramadan besok memberi makan orang puasa itu begitu. Mulai sekarang ya harus konsep. Kalau dalam bahasa manajemen itu, tulislah apa yang akan kamu kerjakan dan tulislah apa yang sudah kamu kerjakan. Tulislah sekarang karena puasa diberi oleh Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan memberinya. Salah satunya memberi makan orang yang berpuasa. Mulai sekarang masih ada 1,5 bulan. Kalau Bapak Ibu menyimpan 100, maka Bapak Ibu masih bisa memberi makan orang 100.000 satu hari, 150.000 satu hari. Kalau mulai besok menyimpan uang 100.000, karena besok itu menjadi tunggangan kita lah ya, jadi tunggangan kita. Karena Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kon ngarep yang surga padahal kamu ndak serius, kan begitu? Padahal kamu ndak memberi makan. Padahal kamu tidak sabar dalam kehidupanmu. Kan begitu kata Allah. Ya kalau 100 alhamdulillah. Kalau pensiunan diambil separuh pensiunnya, ya alhamdulillah masih bisa. Karena bagaimanapun ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi Pak lanjutannya? Fisarra'i wad dharra. Terus kemudian wal kadhiminal ghaidha. Kemudian menahan amarah. Pak, Ibu,
Kira-kira bapak sama ibu sering marah kepada sahabat-sahabatnya yang duduk ini apa enggak? Enggak mungkin toh. Yang sering dimarahi siapa? Hah? Istrinya pak. Yakin saya sudah itu istrinya. Pulang dari kantor, sengketa di kantor dengan teman-temannya, tahu-tahu istrinya sedang tidur. Lupa kalau suaminya pulang duluan. Apa kira-kira bapak berkata, sayang bangun, aku datang dari kantor, koncoku gila ngelabrak. Apa kira-kira begitu? Paling enggak ditarik kakinya, tedu ngetok yang siang. Ya toh? Ya toh? Kalau istrinya enggak ada, anaknya jadi sasaran. Jelas itu. Kenapa pak? Pengalaman, iya. Pulang dari kantor mungkin sengketa dengan pimpinan minta A, kita tidak sepakat minta B, ngedumel. Pulang ke rumah istri tidur, menik tidur rapi nggak apa-apa, kadang-kadang tidurnya ya yakin ditarik kakinya itu. Ya yakin. Maksud saya, ayo dalam hal-hal seperti ini kita menuju Ramadan ini mulai sekarang bersihkan hati ini. Bersihkan mulai sekarang hati ini. Agar masuk kepada Ramadan kita betul-betul bisa menahan amarah, bisa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun tidak lapang. Wal afina aninas, begitu nggih. Maafkan setiap kesalahan orang. Tapi tidak usah berkata, sudah pak saya maafkan sampean. Enggak usah. Orang bilang begitu tentu dia tidak ikhlas. Orang ikhlas itu tidak berkata apa yang dia sampaikan. Lah, itu maksud saya untuk pada malam ini, untuk persiapan kita besok Ramadan. Semoga kita bisa memberi makan orang berpuasa. Kalau di masjid ini, kalau Jumat Barokah itu kan sampai 200 orang, sampai 200 orang. Semoga di masjid ini ketika takjil bisa sampai 200 orang. Kalau sampai 200 orang dan diberi makan oleh 20 orang, kita per 10. Begitu sampai besok Id kembali untuk fitr. Ya, intinya jangan bangga dulu aku surga, tidak. Yang penting berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan apa yang saya berikan pada orang berpuasa itu sebagai amal ibadah terbaikku, ya Allah, sebagai amal yang terikhlas di hadapan-Mu, ya Allah. Kita kan ingin reuni begini besok. Dan berdoalah pula setiap saat Bapak, Ibu, jadikan pasangan kita di dunia ini untuk menjadi bidadarinya, dan jadikan pasangan di dunia ini untuk Ibu menjadi bidadaranya. Agar kita tidak hanya sekarang mencintai, besok di akhirat diambil orang lain. Berdoalah, samakan dalam beribadah kepada Allah. Yang kemarin itu ada ibadah yang maksimal, yang prioritas. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.